Rismon Sianipar dan tamparan dari ibu yang tersakiti bernama UGM. Ada yang luar biasa ironis dalam babak baru kisah ini. Seorang alumni datang ke alma maternya, memaksa pintu dibuka lebar, berharap dipeluk hangat. Padahal tangannya masih kotor oleh lumpur fitnah yang ia siramkan sendiri ke wajah kampus yang dulu membesarkannya. Itulah Rismon Sianipar, mantan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang kini datang menuntut audiensi, seolah tak sadar bahwa langkah kakinya membawa aroma penghinaan yang belum mengering. UGM, kampus besar yang selama ini menjaga marwahnya dalam dunia pendidikan nasional maupun internasional, tiba-tiba dipaksa menerima kembali seorang anak durhaka. Bukan untuk pulang dan meminta maaf, tapi untuk memaksa sang ibu mengakui kebohongan yang ia bangun sendiri. Luar biasa. Seperti seekor tikus yang membakar lumbung, lalu datang pura-pura jadi pemadam kebakaran. Rismon bersama rombongannya yang mengusung agenda pembuktian ijazah palsu Jokowi, datang dengan wajah penuh keyakinan. Tapi sayang, bukan keyakinan dalam ilmu, melainkan dalam asumsi dan sensasi. Ia tak membawa bukti ilmiah, hanya narasi gaduh yang sudah berulang kali dipatahkan. Dan kini ia memaksa UGM ikut duduk di meja delusi yang ia bangun, berharap kampus ini tunduk pada opini liar yang ia ciptakan sendiri bersama rekan-rekannya, Roy Suryo dan Tifauzia. Tapi sayang sekali, Yogyakarta itu Jawa, Bung. Di tanah ini, tamu yang datang tak tahu diri, apalagi yang pernah mengutuk rumah tuan rumah, bukan akan disambut teh hangat, tapi hanya diberi senyum dingin dan pintu yang pelan-pelan dikunci dari dalam. Karena dalam budaya Jawa, tamu harus tahu tempat, dan alumni harus tahu malu. UGM menolak audiensimu, Bung, bukan karena sombong, tapi karena mereka masih punya kehormatan. Mereka tahu tidak ada manfaat berdialog dengan seseorang yang sudah memutus tali batin dengan alma maternya. Apalagi kalau yang datang bukan untuk membangun, tapi untuk menyeret nama kampus ke jurang kebencian dan fitnah. Anda datang, memaksa, mengangkat kamera, berharap dapat potongan footage dramatis untuk konten YouTube murahan, padahal UGM bukan panggung politik personal Anda. Anda pikir Anda sedang berjuang demi kebenaran. Tidak, Anda hanya berjuang demi pembenaran. Itu pun dengan mengorbankan kampus yang dulu membuat Anda bisa bicara soal digital forensik, istilah yang kini justru Anda pakai untuk membakar fondasi intelektual tempat Anda dibesarkan. UGM bukan lembaga politik. Mereka tidak akan ikut dalam pusaran drama Anda. Mereka tahu, semakin banyak memberi panggung pada aktor yang sedang kehausan sorotan, semakin cepat pula kebenaran ditenggelamkan oleh gimmick dan emosi. Maka mereka diam. Mereka membiarkan Anda mengoceh di luar pagar, sambil memastikan pagar itu cukup tinggi untuk melindungi kehormatan institusi dari alumni yang lupa diri. Karena apa, Bung? Karena Anda bukan datang sebagai alumni. Anda datang sebagai terdakwa etika. Anda bukan pulang membawa rasa bangga, tapi membawa tuntutan untuk kampus mengakui skenario kebohongan yang Anda dan kelompok Anda rancang sendiri. Dan maaf, itu bukan cara pulang seorang anak. Itu cara menggedor rumah orang yang sudah tidak menganggap Anda bagian dari keluarga. Jadi jika hari ini Anda merasa kecewa karena tidak diterima, jangan salahkan UGM. Salahkan diri Anda yang dulu, yang menciptakan bara, lalu datang menuntut air. Kampus ini tak butuh penjelasan dari orang yang mengkhianatinya di hadapan publik. Mereka tak punya kewajiban menjawab tuduhan murahan yang Anda lancarkan hanya demi sejumput atensi di media sosial. Dan satu hal yang perlu Anda ingat baik-baik, alumni sejati bukan mereka yang membawa kampusnya ke meja pengadilan opini publik.